sore dan senang berjumpa dengan kalian semua. Saya Muhammad Rafansyah dari jurusan Pendidikan Biologi. Saya di sini berkuliah di FKIP Untirta dengan asal kota saya yaitu kota Tangerang Selatan. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa refleksi yang sudah saya upayakan dari hasil pembelajaran LKMM tingkat pradasar yang diadakan bersamaan dengan SPOK 2026. Kita masuk pada studi kasus yang pertama, yaitu kasusnya Iwan. Iwan pada dasarnya memiliki ide yang sangat baik, yaitu berkembang melalui organisasi mahasiswa, tetapi juga mengikuti kegiatan akademik. Namun penerapannya berubah total. Ketika ia masuk ke dalam organisasi mahasiswa, yang terjadi ia lebih menikmati pada ilmu praktikal yang diperoleh melalui organisasi mahasiswa, tetapi melupakan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa. Ini tidak baik untuk dilakukan. Kenapa? Karena kita melupakan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Dan ini adalah suatu kegagalan jika kita pertahankan. Oleh karena itu, kita harus memahami prioritas utama kita sebagai mahasiswa harusnya apa. Boleh berorganisasi, namun jangan lupakan tanggung jawab kita. Seperti itu. Kita harus berkaca pada kasus berikutnya, yaitu kasusnya Puspa. Puspa memang memiliki pemikiran untuk mengikuti Ormawa, namun menyeimbangkannya dengan kapabilitas diri dia dalam dunia akademik. Jadi ia mengikuti organisasi yang sesuai dengan jalur pemikirannya tanpa melepas tanggung jawab sebagai mahasiswa. Dan ini menjadi referensi untuk kita semua. Mengapa? Ia tidak melupakan prioritasnya sebagai mahasiswa. Ia tetap mengikuti, bertanggung jawab, namun ia tetap mengingat bahwa dia adalah mahasiswa dengan tujuan untuk lulus tepat waktu serta meraih prestasi dalam dunia akademik juga. Artinya, ia memiliki konsep pemikiran yang lebih matang ketimbang dengan kasusnya Iwan. Seperti itu semua. Dari kedua kasus tersebut bisa kita hubungkan dengan refleksi materi LKMM yang sudah disampaikan. Yang pertama mengenai sifat kritis. Sifat kritis itu sangat penting dalam jiwa mahasiswa. Ketika kita tidak memperoleh sifat kritis, kita bisa saja menerima sebuah informasi tanpa mencari tahu validitas dan juga tanpa menghiraukan fakta sebenarnya. Dan di dalam sifat kritis ini banyak namanya seperti logical fallacy atau sesat logika. Dan inilah yang perlu kita kembangkan. Lalu ada juga keterampilan berkomunikasi, keterampilan bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, dengan memahami diri sendiri, juga pihak lain yang kita ikut sertakan dalam komunikasi. Dilanjut lagi dengan pola pikir prestatif. Pola pikir prestatif dibangun dengan komitmen untuk mengembangkan diri. Dan juga kita harus mengingat kompetisi yang baik adalah kompetisi yang sportif dan tentunya dengan kolaborasi bersama. Dan yang terakhir mengenai pengenalan pengembangan diri. Mengenal diri sendiri itu akan menentukan bagaimana arah kita berkembang. Sama halnya ketika kita menanam sebuah tumbuhan. Ketika kita tahu kita menanam sebuah sayuran, maka kita akan tahu apa yang akan kita lakukan dengan sayuran tersebut ke depannya. Seperti itu. Dengan demikian, kita harus melihat komitmen diri yang dapat kita bentuk, terutama dari diri saya sendiri. Yang pertama, cita-cita saya adalah menjadi seseorang yang inspiratif bagi banyak masyarakat, terutama teman-teman sebaya. Kemudian juga saya ingin memberikan dampak kepada masyarakat, baik itu sekecil apapun, namun bersifat berkelanjutan. Lalu target saya dalam kuliah, yaitu saya mampu memahami konsep yang telah saya pelajari dalam program studi saya, pendidikan biologi, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari juga dalam menggambar ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum. Terakhir, komitmen saya sebagai mahasiswa FKIP Untirta yaitu mewujudkan visi fakultas, yaitu Hits and Green, atau membangun kebiasaan sehat, padu, cerdas, serta berprinsip hijau atau ramah lingkungan. Ini sejalan dengan program studi saya sendiri, yaitu pendidikan biologi. Karena hidup bukan tentang manusia saja, tetapi tentang alam yang kita manfaatkan untuk kebaikan kita bersama. Demikian dari saya, terima kasih dan selamat sore.